Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fianara Alvenia dan di video ini saya akan membahas mengenai bilingualisme atau bisa disebut juga dengan kedwibahasaan, yaitu menggunakan dua bahasa yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dan bilingualisme ini juga bisa disebut juga dengan multitasking. Tetapi tidak semua multitasking itu berdampak baik menurut para orang tua. Apalagi bagi mereka yang mempunyai anak bayi atau masih balita yang sangat mudah memperoleh atau menerima informasi apapun, apalagi jika para balita atau bayi tersebut memperoleh kedwibahasaan. Contohnya seperti ketika orang tua khawatir ketika sang bayi itu memperoleh atau mendengar bahasa Inggris dan bahasa Prancis dalam waktu yang bersamaan, dan orang tua berpikir bahwa hal itu dapat membuat anak mereka kebingungan. Namun seharusnya para orang tua itu tidak perlu khawatir akan hal tersebut, karena seusia bayi atau balita itu sebenarnya tidak akan mengalami kesulitan dalam mengucapkan sebuah kalimat tersebut, dan mereka juga bisa menata bahasa tersebut, kalimat dalam bahasa tersebut, begitu. Seperti dalam sebuah studi penelitian pada tahun 2000, nah itu tuh kan mengamati 15 anak bilingual Prancis atau Inggris. Nah, itu tuh kisaran usia dari umur 2 tahun sampai 4 tahun. Kemudian, para peneliti ini itu ingin melihat gitu secara langsung apakah anak-anak ini tuh membuat kesalahan gitu dalam sebuah kalimat yang dari yang bilingual ini gitu. Nah, seperti contohnya kalau bahasa Inggris kan negasi itu munculnya sebelum kata kerja. Nah, sementara kalau di bahasa Perancis itu sebaliknya gitu. Nah, tapi tapi ketika para peneliti ini melihat anak-anak tersebut dalam menggunakan kalimat Inggris dan Prancis ini tuh kayak tahu tempat gitu dalam meletakkan atau menempatkan sebuah kalimat. Jadi tidak ada kebingungan sama sekali dalam anak-anak tersebut, begitu. Nah, terus pada tahun 2005 juga peneliti itu kan mengumpulkan dari data. Nah, itu tuh dengan mengumpulkan 29 anak, dan kemudian mereka itu meneliti masing-masing dari mereka, tapi dengan jangka waktu yang lama, dan usianya itu kisaran 6 tahun. Dan dari beberapa anak itu ada beberapa bahasa seperti Latvia dan Inggris, kemudian Prancis dan Swedia, dan lain-lain. Nah, terus apalagi ya? Para peneliti ini jadi meneliti 29 anak ini tuh meneliti mulai dari sintaksisnya, kemudian kata ganti, urutan,
terus jenis kelamin, negasi, terus apa lagi ya, dan banyak lah ya hal-hal yang berbeda lainnya. Kemudian dari seluruh data yang didapatkan dari meneliti 29 anak ini, jadi sintaksis itu tuh nggak ada di semua bahasa gitu. Dan terus juga mereka meneliti fonem gitu dari setiap anak. Apakah anak kecil itu bisa bisa mempelajari fonem yang berbeda gitu dari dua bahasa gitu. Tapi sebenarnya gitu, kalau dalam waktu masih bayi gitu ya, sebenarnya anak kecil itu bisa diteliti dalam usia beberapa bulan. Nah, jadi usia bayi itu sebenarnya ketika mereka memperoleh informasi suara atau fonem-fonem itu, mereka bisa membedakan fonem-fonem tersebut dari bahasa apapun. Nah, tapi setelahnya ketika mereka mulai mengalami pertumbuhan, bertambahnya usia, nah hal-hal tersebut itu akan hilang begitu. Nah, jadi kemudian diteliti lagi antara 3 bayi yang berusia 4 bulan, 8 bulan, dan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau dalam hasil penelitian, bayi 4 bulan itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu dapat membedakan suara-suara gitu, fonem-fonem. Nah, sementara untuk bayi yang berusia 8 bulan, mereka itu lebih sulit dalam memahami fonem-fonem, dalam membedakan fonem-fonem. Nah, kalau bayi usia 12 bulan, mereka itu jadi kayak lebih mulai menggunakan bahasa mereka sendiri gitu, menggunakan fonem mereka sendiri, suara bahasa mereka sendiri, mungkinnya seperti itu. Nah, jadi mengapa orang tua itu khawatir sama anak-anaknya yang menggunakan dwi bahasa? Nah, itu tuh karena orang tua takut kalau anak-anaknya kebingungan gitu. Dan hal itu tuh disebut dengan code mixing. Nah, jadi sebenarnya dampak dari dwi bahasa ini tuh hanya menyebabkan anak-anak tersebut jadi bingung. Nah, padahal sebenarnya orang tua itu tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena mereka itu kan anak-anak kecil. Nah, jadi akan dengan mudah memperoleh informasi yang mereka lihat, mereka dengar, yang mereka tangkap gitu. Nah, jadi dan sebenarnya bahasa yang digunakan oleh orang tuanya juga itu tuh mempengaruhi terhadap kedewasaan yang terjadi oleh anak-anak mereka begitu. Nah, jadi sebenarnya orang tua itu tidak perlu khawatir karena karena mereka masih kecil, dan semakin mereka bertambah usia, mereka juga kan pasti akan belajar dan mulai memahami tatanan kalimat yang benar gitu dalam menggunakan bahasa gitu. Dan juga sebenarnya ada dampak positif ya dari mempelajari dwi bahasa itu, karena ketika kita sudah memahami ketika kita mempelajari bahasa baru,
dan memahaminya, maka kita juga akan lebih mudah dalam belajar bahasa baru begitu. Nah, jadi itu juga ada dampak positifnya kepada anak-anak tersebut yang masih kecil begitu, dan itu tuh nanti kan bisa jadi kebiasaan gitu. Begitulah hal positif yang bisa diambil dari kedewasaan ini. Nah, jadi walaupun anak-anak tersebut sudah menggunakan code mixing, nah itu tuh gak selalu bermakna bahwa mereka itu bingung dengan tata bahasa yang mereka gunakan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, mereka itu tidak akan kesulitan gitu dalam menata bahasa, menata kalimat gitu. Karena mereka juga kan sambil belajar bagaimana berbahasa yang baik dan benar walaupun menggunakan dua bahasa gitu. Dan pastinya mereka juga akan menempatkan posisi kalimat agar nyambung gitu. Begitu. Nah, jadi begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.